Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai dalam kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Datang untuk memuji, memuliakan namanya. Datang untuk menyembah Dia. Datang untuk memberikan hati dibentuk oleh firman Tuhan. Kita boleh mendengar firman Tuhan dan sebentar juga kita akan berdoa bersama-sama dan kita lanjutkan dengan fellowship. Tuhan sertai kita. Sebelum saya mendoakan untuk ibadah ini dimulai, saya rindu sekali membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara-saudara, dua orang ini dipenjara karena mereka memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang di kota Filipi. Orang-orang yang belum mengenal memenjarakan mereka, bahkan menaruh mereka di penjara yang paling dalam. Kita lihat di sini, beban yang mereka terima itu sangat luar biasa. Di penjara, bahkan dipasung di dalam ruangan yang paling dalam. Sebelumnya mereka dianiaya. Tetapi mereka masih memuji Tuhan agar orang lain di ruangan tahanan yang lain dapat mendengar. Mereka sedang memberitakan Injil. Dan apa yang terjadi? Saat mereka menaikkan puji-pujian, mereka bersyukur dengan keadaan apa yang sedang mereka alami. Mujizat terjadi. Firman Tuhan katakan gempa bumi terjadi. Belenggu terlepas, pintu-pintu penjara terbuka. Bahkan selanjutnya, kepala penjara yang ingin bunuh diri pun mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus dan diselamatkan, bahkan dibaptis oleh Rasul Paulus dan Silas. Luar biasa. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang sedang terjadi di hidup kami, yang ada di kota kami. Tuhan, kami percaya bahwa ini semua Engkau izinkan karena Engkau sedang rindu agar kami dapat mengenal Engkau lebih dalam dan dibentuk dengan segala macam cobaan di muka bumi ini agar kita semua bisa menjadi benar-benar orang percaya yang dirindukan. Tuhan, marilah Tuhan memberkati ibadah kami. Kami memulai di dalam nama-Mu. Pimpinlah kami. Pimpin hamba-Mu, David yang menaikkan puji-pujian dan penyembahan. Dan sebentar hamba-Mu Tulus Sinambela menyampaikan pesan firman Tuhan. Biarlah kami semua hidup di dalam ketaatan, kesetiaan kepadamu. Berbicaralah melalui firman Tuhan. Dan kami rindu mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih. Senang bisa bertemu kembali dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita naik ke hadapan hadirat Tuhan dengan membawa ucapan syukur kita. Mari kita ingat-ingat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Bagi saudara yang sedang susah, di dalam hadirat Tuhan ada kelegaan. Bagi yang sedang lemah, di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Amin saudaraku. Mari kita siapkan hati kita dan memuji Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih Tuhan, ya Tuhan, untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan bersama, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku, haleluya, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Mari angkat suaramu. Mari naikkan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ingat-ingat kebaikannya, kesetiaannya. Haleluya. Syukur, pujilah Tuhan, sembahlah Dia, Dia Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Engkau baik Tuhan. Hari lepas hari adalah anugerah daripada-Mu ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Kami tidak takut Tuhan oleh bahaya, karena Engkau Allah beserta dengan kami. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ku tidak takut. Mari katakan kepada Tuhan, aku tidak takut Tuhan, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, amin, bahkan menolongku, sebab Engkau batu karang, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan, amin. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Saudara yang terkasih, apapun keadaanmu pada pagi hari ini, percayalah Tuhan Allah kita tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin saudaraku. Dia memegang tangan kita, Dia meneguhkan kita, Dia menyembuhkan kita. Haleluya. Nyanyikan dengan iman, katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan
tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari angkat tanganku, katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku. Haleluya. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Katakan dengan iman bahwa Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari angkat suaramu, nyanyikan pujian kemenangan kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersorak. Engkau kemenangan, Engkau kekuatan kami. We give you glory, God. We give you praise. We give you honor, Lord. Sebab Kau besar, sebab Kau ajaib, Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus. Kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kemenangan, ada kelepasan, ada kelegaan, ada kesembuhan Tuhan. Kami terima kuasa-Mu, mujizat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami sudah dikuatkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sudah dilepaskan. Haleluya. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan untuk mengerti dan menerima firman-Mu dalam hati kami. Kami naikkan syukur di dalam nama Yesus. Umat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pagi hari ini. Saya bersyukur dan saya berdoa supaya setiap Bapak Ibu Saudara sekalian dan keluarga boleh ada di dalam perlindungan Tuhan. Baik, mari kita persiapkan hati kita Saudara di hadapan Tuhan untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada sekalian, mari satukan hati di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, kita minta bimbingan Roh Kudus supaya kita boleh bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui kebenaran firman-Nya pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa dari tempat ini untuk setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan, menyaksikan video ini. Tuhan, tolong kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Apa yang Kau ingin sampaikan bagi kami hari-hari ini, Tuhan. Di saat-saat segala sesuatunya tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tapi kami percaya Tuhan ada di dalam segala sesuatunya.
God is in control untuk segala sesuatu yang kami hadapi hari-hari ini. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tolong mereka yang bergumul saat ini Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Dan tolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, apa yang Engkau sampaikan pagi hari ini dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang gampang untuk kita lewati. Setuju Saudara ya? Banyak hal, tantangan yang tidak sesuai setiap hari Saudara. Berita-berita di TV, di radio, semuanya membuat kita khawatir. Saya bisa mengerti. Ada banyak orang di luar sana Saudara mengalami ketakutan. Ada banyak orang di luar sana mengalami kekhawatiran. Dan tidak sedikit dari mereka adalah anak-anak Tuhan. Saya bisa mengerti Saudara, bahkan saya sebagai manusia, sebagai suami, sebagai bapak dari anak-anak saya Saudara, kadang-kadang ada rasa khawatir. Tapi saya mau katakan Saudara, pagi hari ini biar firman Tuhan boleh menguatkan kita semua. Amin Saudara. Pagi ini kita berbicara sedikit agak berbeda dari topik yang biasa kita bagikan Saudara selama bulan-bulan ini. Karena saya percaya Saudara, hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang. Dan biarlah kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan atas setiap kita yang saat ini sedang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tema firman Tuhan pagi ini Saudara berbicara tentang bagaimana menang atas penderitaan. Katakan sama-sama Saudara, menang atas penderitaan. Puji Tuhan, diambil dari firman Tuhan di kitab 1 Petrus pasal yang keempat Saudara. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat 11. Tetapi saya akan baca Saudara dari ayat 7 saja sampai ayat 11. Dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dipermuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Nah Saudara, Alkitab sudah mengingatkan kita bahwa segala sesuatu kesudahannya sudah dekat. Jadi Saudara, kalau kita sebagai orang Kristen masih kagetan dengan apa yang terjadi hari-hari ini, biar firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita kembali bahwa segala sesuatu Tuhan sudah tuliskan di dalam firman-Nya, bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, Saudara perhatikan ayat 1. Ya, sebelum kita bahas nanti apa yang Tuhan ingin sampaikan perhatikan ayat 1. Dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Saudara, kalau Tuhan sendiri, Kristus sendiri mengalami derita secara fisik, secara badani, bagaimana dengan kita? Itu sebabnya sebagai orang Kristen berkali-kali saya katakan, jangan menjadi orang Kristen kagetan. Jangan menjadi orang Kristen yang seolah-olah ini baru ketahuan ada sekarang. Saudara, Alkitab sudah menubuatkan sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita pun dipanggil bukan hanya untuk diberkati, tetapi untuk mengalami penderitaan. Karena Kristus sendiri sudah menderita secara badani. Nah ini Saudara menarik, firman Tuhan katakan di ayat 1 tadi, supaya kita mempersenjatai diri kita, pikiran kita. Saudara, mempersenjatai diterjemahkan sebagai arm. Ya, to equip with weapon. Tentunya Saudara, kita sebagai orang Kristen bukan mempersenjatai diri dengan beli senjata, simpan pedang, simpan bom, bukan Saudara. Saya terlalu percaya mempersenjatai yang Tuhan maksudkan di sini karena itu dijelaskan di dalam kalimat selanjutnya, pikiran. Yang dimaksudkan adalah sebuah metafora yang merujuk kepada memperlengkapi diri dengan senjata rohani. Apa itu senjata rohani Saudara? Efesus pasal 6 ayat 17 dikatakan, senjata kita
pedang roh, yaitu apa saudara? Firman Tuhan. Artinya mempersenjatai diri kita, pikiran kita, bukan dengan senjata fisikal atau senjata yang umum saudara biasa, tetapi dengan firman Tuhan. Karena apa? Hari-hari ini saudara jahat. Hari-hari ini semakin membingungkan. Saudara buka TV, saudara nyalakan radio, saudara baca berita. Semua itu seperti senjata yang iblis gunakan untuk menghancurkan pikiranmu, untuk menghancurkan imanmu, untuk membuat engkau ragu dengan Tuhan, untuk engkau mulai mempertanyakan Tuhan di mana engkau. Itu sebabnya saudara Alkitab berkata, persenjatai dirimu, equip your mind dengan apa saudara? Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Isi pikiranmu dengan firman Tuhan hari-hari ini saudara. Itu akan membuat engkau kuat. Itu akan membuat engkau menang atas segala tantangan, atas segala kekhawatiran, atas segala penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Ingat sekali lagi saudara, jika Kristus sendiri yang adalah Allah yang turun menjelma menjadi manusia, mengalami derita secara badani, apalagi kita, manusia-manusia yang berdosa. Amin saudara. Sekali lagi saya mau katakan saudara, kita dipanggil sebagai anak Tuhan untuk ikut mengalami penderitaan. Yang siap menderita, katakan amin saudara. Haleluya. Saya tahu tidak gampang. Mungkin saudara lihat saya dan bilang, Pak Tulus, gampang mungkin bilang seperti itu. Belum mengalami sih. Saudara, apa yang saya alami belum tentu, saudara tentunya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan alami. Tapi saya pun mengalami itu. Saudara, apa yang alami saat ini mungkin berbeda versi, tapi setiap daripada kita Tuhan izinkan mengalami penderitaan sesuai dengan kemampuan kita. Ingat saudara, tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin saudara. Nah, dengan cepat saja saudara, ada beberapa alasan mengapa Tuhan izinkan kita mengalami derita. Amin saudara. Ada beberapa alasan mengapa Tuhan izinkan mengalami penderitaan. Mungkin seperti hari-hari sekarang ini. Yang pertama saudara, di ayat 1 dikatakan saudara, jadi barang siapa menderita penderitaan badani, ia berhenti berbuat dosa. Tujuan utama atau tujuan yang pertama saudara, mengapa Tuhan izinkan penderitaan? Supaya manusia berhenti berbuat dosa. Katakan berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa. Saudara ingat ketika kejadian Lot. Saudara, dalam kejadian, bagaimana kota Sodom dan Gomora saudara begitu menjijikkan di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukum kota itu. Akhirnya Tuhan menghancurkan kota itu. Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Walaupun pada akhir dari cerita itu saudara dikatakan istri Lot sendiri pun harus membayar harga. Ia menjadi tiang garam di sana. Saudara, ketika dunia semakin penuh dengan dosa, Tuhan murka. Tuhan izinkan penderitaan supaya kita berhenti berbuat dosa. Hari-hari ini saudara, kalau kita masih hidup di dalam dosa, periksa dirimu, berhentilah. Karena tujuan dari penderitaan yang pertama Tuhan izinkan supaya kita berhenti berbuat dosa. Amin saudara. Lihat sekeliling saudara, ketika engkau keluar dari rumah, terkadang saudara saya pribadi sebagai seorang hamba Tuhan dan juga sebagai seorang pekerja di sebuah perusahaan, kadang-kadang memberikan challenge yang luar biasa. Kita diperhadapkan dengan dunia realita yang begitu jorok, begitu kotor, saudara. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus tampil sebagai terang dan berbeda di sana. Berhenti berbuat dosa. Kalau suami masih suka berbuat dosa, katakan berhenti. Kalau istri yang suka berbuat dosa, katakan berhenti. Keluarga kita ingatkan mereka supaya penderitaan ini cepat berakhir. Amin saudara. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan minta Tuhan pulihkan bangsa ini. Di ayat 2 dan 4 dikatakan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan daging. Yang kedua saudara, tujuan dari derita supaya kita mempergunakan waktu yang ada ini dengan baik. Supaya kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan ini dengan baik. Melayani Tuhan, melayani sesama. Pakai waktu yang Tuhan sudah berikan. Berkali-kali saya katakan sudah, jangan sampai ketika kabel infus masuk di tangan, oksigen ada di hidung, ventilator masuk saudara ke dalam mulut kita, tenggorokan kita dengan segala macam itu, baru kita berkata, Tuhan,
Aku mau serahkan hidupku kepada Tuhan. Too late, saudara. Ketika engkau masih kuat, ketika engkau masih muda, ketika engkau sedang diberkati Tuhan sekarang ini, pakai waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Karena apa, saudara? Yang ketiga, ayat 5. Tetapi mereka harus mempertanggungjawabkan kepada Dia. Karena hidup kita, saudara, harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tuhan izinkan semua derita itu terjadi supaya kita diingatkan. Hei, pertanggungjawaban akan menanti di dalam setiap kehidupan kita. Ada amin, saudara? Ada amin. Jangan kagetan. Jangan menjadi anak Tuhan yang kagetan. Jangan menjadi orang Kristen yang kagetan. Semua sudah ada di dalam firman Tuhan. Karena itu, persenjatai pikiranmu dengan pedang, bukan pedang fisikal, tapi pedang roh. Efesus katakan, yaitu firman Tuhan. Berkali-kali saya ingatkan, saudara, setiap komsel kita, setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita, isilah dengan membahas firman Tuhan. Pertajam, saudara, rohmu dengan firman Tuhan. Fellowship bagus, makan-makan bagus, saudara, ngobrol-ngobrol bagus, tetapi lebih berguna dengan mengisi firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya supaya kita bisa kuat, supaya kita bisa menang atas penderitaan hari-hari ini? Yang pertama, saudara, ayat 7 dikatakan di sana, kuasai dirimu, jadilah tenang supaya engkau berdoa. Yang pertama, mari belajar menguasai diri supaya kita bisa tenang. Saudaraku, ada banyak orang Kristen panik. Dia timbun makanan, dia borong obat-obatan, panik. Kata kuasailah, saudara, dalam bahasa Alkitab, soporeneo, diterjemahkan, saudara, sober. Be in the right mind. Ada dalam pikiran yang benar. Mengapa penting berada dalam pikiran yang benar? Saudara, pikiran kita ini adalah tempat pertempuran yang paling besar di dalam diri kita. Di sanalah, saudara, kita mengambil keputusan. Apakah kita akan mengikut Tuhan? Apakah kita akan mengikut keinginan kita? Di sanalah kita putuskan apakah kita akan jatuh di dalam dosa atau kita akan tetap berada di jalan Tuhan. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Saudara, pikiran kita ini jahat. Itu sebabnya Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah. Berubahlah. Pikiran ini harus dirubah terus-menerus. Orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang bisa menguasai pikirannya, saudara. Karena kalau pikiran saudara kalut, pikiran saudara khawatir, dikuasai oleh ketakutan, percaya sama saya, saudara. Ini firman Tuhan sudah katakan, Anda tidak akan bisa berdoa dengan tenang. Anda tidak akan bisa datang kepada Tuhan. Anda tidak akan bisa menikmati hadirat-Nya. Itu sebabnya kalau engkau hari-hari ini takut, engkau khawatir, saya bisa mengerti, saudara. Tapi pesan Tuhan pagi hari ini, kuasai dirimu. Jangan sampai ketakutan itu, saudara. Jangan sampai kekhawatiran itu menguasai pikiranmu. Sehingga engkau, saudara, jauh dari Tuhan. Kuasai dirimu. Jadilah tenang. Supaya engkau bisa berdoa. Lihat kiri kananmu, katakan, saudara, begini. Mari menguasai diri. Kuasai dirimu. Katakan, saudara. Ingatkan mereka. Jangan takut. Kuasai diri. Menguasai diri bukanlah hal yang mudah. Saudara, saya bisa mengerti. Saudara mungkin lihat saya bilang, Pak, it's not easy. Saya bisa mengerti, itu sebabnya, saudara. Kalau saudara perhatikan baik-baik. Ya, buah roh, Galatia, saudara, 5, 22-23. Penguasaan diri itu bukan ada di poin yang pertama. Poin yang kemana, saudara? Poin yang terakhir. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, bla bla bla. Seterusnya yang terakhir apa, saudara? Penguasaan diri. Karena Tuhan tahu. Penguasaan diri adalah hal yang paling susah untuk dikerjakan. Amin, saudara. Saya bisa mengerti, tapi kita mari belajar. Mari kita belajar untuk menguasai diri.
Saudara, izinkan firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan tadi, persenjatai dirimu dengan firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan itu menguasai pikiran kita, memagari kita, saudara. Alkitab katakan, anugerahmu memagari aku. Ya, memagari kita, membentengi kita. Katakan kepada dirimu yang sedang khawatir, anugerahmu Tuhan seperti perisai yang memagari hidup kita. Saudara, tidak usah takut. Hari-hari ini, saudara, kalau engkau mungkin terlalu besar kekhawatiranmu, terlalu besar ketakutanmu, dan engkau berkata, Pak, aku tidak bisa, aku tetap khawatir, aku tetap takut. Saya mau ajak saudara kita berdiri, dimanapun engkau berada hari ini. Angkat tanganmu. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan pujian ini. Anugerahmu seperti perisai. Dan biar ini menjadi doa kita pagi hari, saudara, untuk meresponi bahwa kita mau belajar menguasai diri kita di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, saudara, di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini kepada Dia. Thank you, Jesus. Saat ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhanku dan sahabatku, dalam segala jalan-Mu. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu. Rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Mari jemaat Tuhan, apapun keadaan kita pagi hari ini, kita datang pada Tuhan dan percaya bahwa di dalam hadirat-Nya kita aman senantiasa. Katakan sama-sama pujian ini. Saat ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Benar Tuhan, Kaulah Tuhanku dan sahabatku, dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu. Rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Katakan lagi. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu. Rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Amin lagi. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu. Rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Yes Lord, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku.
kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar menguasai diri kami. Karena seperti pujian yang baru kami naikkan, anugerah-Mu memagari kami seperti perisai. Kami tidak akan takut lagi. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan. Nah yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Saudara, ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, poin yang kedua, terus mengasihi Tuhan dan terus mengasihi sesama. Saudara, kalau yang pertama tadi menguasai diri, tenang dan berdoa. Yang kedua, terus mengasihi Tuhan, terus mengasihi sesama. Karena apa, saudara? Kasih dikatakan menutupi banyak sekali apa, saudara? Dosa, pelanggaran. Bayangkan, saudara. Tetapi ada banyak orang, saudara, menyalahartikan ayat ini. Mereka berpikir dengan berbuat kasih, berbuat baik, beramal baik, bisa, saudara, bisa menyelamatkan. Ada banyak, saudara, di luar sana yang percaya bahwa perbuatan baik bisa menyelamatkan. Saudara, tidak. Dengar baik-baik. Prinsipnya kurang lebih hampir sama dengan prinsip korban di dalam perjanjian lama. Korban di dalam perjanjian lama, saudara, ketika engkau menyembelih binatang itu untuk dikurbankan, dikatakan darahnya menutupi pelanggaranmu. Tidak menghapuskan. Tidak menghapuskan, saudara. Tapi menutupi pelanggaranmu. Dosanya ada, tapi ketika Tuhan melihat dan murka, saudara, Dia melihat ada darah dari hewan yang sudah dikurbankan. Darah dari binatang yang tidak bercela, yang tidak bercacat. Sehingga Tuhan mengurungkan murkanya. Prinsipnya hampir sama. Perbuatan baik tidak akan bisa menyelamatkan engkau. Perbuatan baik tidak akan bisa membuat engkau masuk surga. Perbuatan baik menutupi banyak pelanggaran, tapi tidak menghapuskan dosamu. Hanya Kristus sendiri yang sanggup menghapuskan dosa. Saudara, sebagai orang percaya, tentunya, saudara, perbuatan baik bukanlah hal yang susah untuk kita kerjakan. Karena apa, saudara? Karena perbuatan baik seharusnya adalah buah yang automatically keluar dari diri kita, saudara. Perbuatan baik bukan lagi karena kita ingin mencapai surga. Tapi perbuatan baik adalah buah dari kepastian, dari jaminan, yaitu keselamatan yang Tuhan sudah berikan melalui anugerahnya, melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin, saudara. Itu merupakan buah. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itu prinsip salib, saudara. Kita tidak bisa berkali-kali saya katakan, kita tidak bisa berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi hidup kita tidak pernah jadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Ini penting bagi kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara, perhatikan Matius 25 ayat 40. Dikatakan, Raja itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya buat siapa, saudara? Untuk aku. Itu kata Tuhan sendiri. Ya, itu kata Tuhan sendiri. Barang siapa melakukan sesuatu kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang berkekurangan, Alkitab berkata, itu engkau lakukan bagi Tuhan sendiri. Seberapa besar kasihmu kepada Tuhan akan terlihat, saudara, seberapa besar engkau mengasihi orang-orang yang ada di sekitarmu. Saya berkali-kali selalu katakan, biar orang melihat melalui hidupmu Kristus yang tidak terlihat. Ada amin, saudara.
Terus mengasihi Tuhan. Ini firman Tuhan, saudara, di akhir hari, di akhir zaman ini, kalau saya katakan begitu. Terus mengasihi Tuhan. Yang ketiga, saudara, ayat 9 dan 10, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh, dan seterusnya. Yang ketiga, terus melayani Tuhan. Terus melayani sesama. Yang kedua tadi, terus mengasihi Tuhan. Terus mengasihi sesama. Yang ketiga, terus melayani Tuhan. Terus melayani sesama, saudara. Ya, ini sesuatu yang mungkin bagi kita, saudara, biasa kita dengarkan. Tapi dengar baik-baik. Dengan situasi sekarang ini menjadi tantangan. Kenapa, saudara? Karena orang mulai takut, orang mulai khawatir karena ketidakpastian yang terus kita hadapi setiap hari. Sehingga apa, saudara? Tidak ada salahnya kita mempersiapkan diri untuk hal-hal yang kemungkinan besar tidak pasti di kemudian hari. Tetapi saudara ingat, jangan sampai kekhawatiran kita membuat kita akhirnya egois dan tidak peduli lagi dengan orang yang ada di sekitar kita. Amin, saudara. Ayat 7 tadi menjelaskan begitu clear, saudara, bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu sebabnya kesempatan bagi kita, saudara, untuk boleh mempraktekkan kasih Tuhan bagi dunia yang sedang membutuhkan saat ini. Amin, saudara. Saya tersentuh, saudara, ketika menyaksikan ada video singkat di YouTube yang hari-hari ini begitu viral, saudara, di Indonesia. Bagaimana seorang ibu muda menjual air tebu atau jus seperti itu, saudara, dan kemudian ada beberapa orang datang membeli. Nah, untuk lebih jelas saya mengajak kita untuk menyaksikan video singkat ini, saudara, dan kita lihat pesan moral yang ada di sana. Selamat menyaksikan, saudara. Berapa, Bu? 5.000. 5.000. Berapa tuh 5.000? Iya. Jangan 5.000 tuh ya. Berapa? 100.000 aja ya. 100.000. Jangan 100.000, 200.000 aja. Ya, 100.000 ya teh. Oh, 200.000. Berapa sih? Udah 300.000 aja ya. 400 lah ya. 100.000 ya. Mudah. Yaudah. Nih, 500.000 aja. Bener, Pak. Iya. Terima kasih ya, Bu. Iya. Pak. Ya, udah, kasih ya. Makasih ya, Teh. Makasih ya, Teh. Baik, saudara. Pertanyaan saya sederhana. Apa yang saudara dapatkan dari video singkat tadi? Saudara, jangan lihat. Mungkin ada orang berkata, aduh Pak, ya kan mereka punya uang, mereka bisa nawar lebih tinggi. No, saudara, it's not that. Tetapi lihat hati mereka yang ingin membantu seorang ibu ini yang berjualan dari pagi sampai sore cuma kejual 4 cup, saudara. Dan mereka datang memberikan. Bagi banyak orang, saudara, mungkin hal sejumlah uang, katakanlah, saudara, sejumlah uang seperti itu bukan hal yang susah. Mungkin jajan anaknya berkali-kali lipat lebih besar satu hari dari itu. Tetapi ketika engkau lakukan itu, engkau berikan itu kepada orang yang membutuhkan, apa yang terjadi? Pemberian saudara yang mungkin tidak terlalu berarti bagi Anda, itu bisa menjadi life saving, saudara. Menyelamatkan hidup seseorang, bahkan satu keluarga. Ada amin, saudara? Ya, kita belajar. Kalau bukan kita lagi, saudara, kalau bukan kita lagi yang belajar mempraktekkan kasih Tuhan, melayani sesama kita, siapa lagi? Hari-hari ini, saudara, sebelum corona COVID melanda seluruh dunia, perhatikan, saudara, saya tidak anti dengan gereja yang membangun building yang miliaran dolar, saudara. Tetapi seringkali gereja, saudara, akhirnya berfokus kepada membangun hal-hal yang materialistik. Gereja hanya sibuk untuk fundraising, membangun yayasan, membangun gedung gereja, membeli equipment. Sehingga banyak jemaatnya sendiri yang masih kelaparan. Jemaatnya yang
masih tidak mampu membayar uang rumah sakit. Saya terlalu percaya masa-masa ini menjadi masa-masa sentilan bagi gereja Tuhan, termasuk saya sendiri juga. Bagi hamba-hamba Tuhan, termasuk saya sendiri juga. Untuk apa? Mulai beralih fokusnya dari membangun kemegahan dunia kepada membangun tubuh Kristus yang adalah gereja. Orang mungkin datang, saudara, dan berjalan di depan gereja yang megah. Mereka akan berkata, wow, bangunannya bagus. Tetapi ketika orang yang berkekurangan menerima pertolongan dari kita, mereka akan berkata, wow, orang ini benar-benar orang yang memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Sekali lagi saya mau tanya, bisakah orang melihat Tuhan melalui hidupmu? Bisakah orang mengalami Tuhan dari hidupmu? Kalau tidak, saudara, Anda tidak ada bedanya dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau hidupmu tidak bisa memberikan dampak bagi orang di sekitarmu, berarti engkau belum benar-benar menjadi pengikut Tuhan. Yang terakhir, ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Permuliakan Allah dalam segala sesuatu. Hal yang terakhir, saudara, supaya kita tetap kuat, supaya kita menang. Permuliakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Artinya keberadaan kita, saudara, selama kita menumpang sementara di dunia ini, bukan menjadi pemilik, tetapi hidup kita menjadi penyalur berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ketika Tuhan berkata, saudara, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ada dua hal yang terkandung di sana. Yang pertama, jika engkau berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Artinya berhati-hati. Artinya penuh wibawa, seperti menyampaikan firman, tidak sembrono, tidak sembarangan. Yang kedua, jika engkau layani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Bukan dengan kekuatanmu sendiri. Bukan dengan kepintaranmu sendiri. Yes, Tuhan bisa pakai manusia, kepintaran kita. Tetapi jangan sampai, saudara. Karena apa? Karena kalau kita memakai kepintaran diri sendiri, kekuatan diri sendiri, kesombongan akan mengintai kita. Saudara, permuliakan Allah di dalam segala sesuatu. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, selagi nafas kehidupan kita masih ada, layani Tuhan dan permuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya ulangi sekali lagi, jangan sampai ketika jarum infus sudah di tangan, oksigen di hidung, ventilator saudara masuk ke mulut kita, nafas sudah tinggal 5%, dan kita berkata, Tuhan, aku mau serahkan hidupku 100% lah. Orang tinggal 5%, saudara. Selagi masih ada kekuatan, selagi kita masih mulia, masih muda, muliakan Tuhan dengan hidupmu. Selagi engkau masih diberkati sekarang, saudara, muliakan Tuhan dengan hartamu. Selagi engkau masih diberikan kesehatan, layani Tuhan dengan tubuhmu. Layani Tuhan dengan segala talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari-hari ini. Supaya apa, saudara? Supaya Tuhan dipermuliakan dalam segala sesuatu melalui kehidupanmu. Saudara, saya berdoa sebelum kita menutup firman ini, saudara. Pujian ini berkata, Tuhan, ini aku. Jadikan aku alatmu untuk melakukan firman-Mu. Anda rindu hidup saudara dipakai oleh Tuhan? Amin, saudara. Saya percaya kalau engkau berikan hidupmu berguna bagi pekerjaan Tuhan, derita apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, engkau akan tetap kuat. Karena apa, saudara? Engkau melayani Tuhan bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupanmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Kita aminkan firman Tuhan ini dengan kita naikkan pujian ini. Tuhan, ini aku. Jadikan aku alatmu untuk kemuliaan-Mu, untuk melakukan firman-Mu. Haleluya. Haleluya.
kita responi firman Tuhan hari ini dengan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Amin saudara. Kita katakan kepada Dia pujian ini sebagai doa kita. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Katakan lagi saudara kepada Tuhan. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan, penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau yang mau dipakai Tuhan, angkat tanganmu, katakan, Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Dari hati kami Tuhan pagi ini, kami mau katakan, Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Angkat tanganmu kepada Tuhan saudara. Dari hati kami Tuhan, penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi angkat tanganmu saudara kepada Tuhan, katakan, penuhi hidupku, amin, dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita. Firman Tuhan pagi hari. Saya mau ajak setiap kita bangkit berdiri saudara. Mari kita terima, aminkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami sudah belajar firman-Mu supaya kami kuat menghadapi hari-hari ini. Alkitab berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kami mau belajar untuk menguasai diri kami. Kami mau belajar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kami mau belajar melayani Tuhan, melayani sesama. Dan kami mau belajar mempermuliakan Allah di dalam segala sesuatu melalui kehidupan kami. Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri kemenangan,
kepada setiap kami yang bergumul, supaya hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu di ibadah online waktu yang akan datang. Haleluya. Saudara-saudara, kita bisa belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, jatuh di tanah yang subur, jatuh di dalam hati dan sikap dan pikiran yang terbuka dan subur untuk firman Tuhan disampaikan. Mari saat ini kita berdoa, dan sebagai citizen of Indonesia dan juga citizen of Australia, kita akan mendoakan kedua negara ini agar Tuhan sendiri yang campur tangan di dalam keadaan ini, agar makin banyak orang mengenal Dia. Terus terang, saya jarang mendoakan untuk hilangkan COVID ini dari dua negara ini. Tetapi yang saya selalu katakan, Tuhan, berbicaralah dan ubahkanlah, jadilah kehendak-Mu apa yang Kau inginkan dengan dua negara ini. Bahkan di negara lain pun sama. Jikalau saya selalu berdoa, saya memohon kiranya ada pertobatan, ada satu kesadaran bahwa Tuhanlah yang berdaulat, sehingga setiap orang datang dan bertekuk lutut dan benar-benar memohon belas kasihannya. Kenapa? Karena manusia akhir-akhir ini banyak yang telah menyangkal dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tulus. Biarlah tidak ada satupun yang terjatuh, tetapi semua benih firman Tuhan ini akan bertumbuh di dalam hidup kami dan akan berbuah-buah, akan terus berakar dan akan menghasilkan musim ke musim dan tak henti-hentinya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami rindu sekali mendoakan Australia. Tuhan, biarlah mulai dari pemimpin yang ada di Canberra, yang ada di setiap state, para premier dan semua petugas dapat tunduk kepada Engkau. Mereka tidak mengandalkan kehebatan manusia, tetapi mereka boleh benar-benar katakan kepada Tuhan bahwa kami manusia tidak mampu. Meskipun dengan kepintaran bagaimanapun, kalau bukan Tuhan yang menolong, maka sia-sialah semua pekerjaan manusia. Terima kasih Tuhan. Kami terus mendoakan agar sanak saudara kami yang ada di Australia atau ada di Indonesia, keluarga kami, teman-teman kami, semua bukan saja dilindungi, tapi yang paling utama, semuanya membuka hati kepadamu dan mengenal bahwa Engkaulah Juru Selamat penebus umat manusia. Tuhan, kami serahkan Indonesia dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami merindukan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sangir hingga Pulau Rote. Tuhan, pulau-pulau yang ada di tengah kota-kota, desa-desa, kecamatan. Tuhan, terjadi banyak satu yang hamba rindukan, yaitu banyak orang mengenal siapakah yang telah diutus oleh Bapa menjadi juru selamat umat manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Dan kiranya Tuhan, Engkau sendiri memberkati kami dalam hidup kami ini. Karena kami tidak dapat jalan sendiri, kami hanya bisa mengandalkan Engkau. Kami tidak kuat tanpa Engkau. Oleh karena itu kami berserah. Kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan seluruh persoalan yang kami hadapi di dalam tangan Tuhan yang menolong kami. Angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat
dari sorga, kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari Roh Kudus, dan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Biarlah surga selalu terbuka untuk doa-doamu. Biarlah kami semua berjalan dalam kasih karunia dan kebaikan Tuhan sampai selama-lamanya. Bahkan kami memohon anak-anak kami, cucu-cucu kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, semuanya dalam perlindungan kasih karunia. Ya Bapa, berkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap anak-anak-Mu hidup di dalam damai sukacita, bahkan penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.